Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat halo semuanya. Ya. Semoga dalam keadaan baik semuanya. Ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu di sini nama saya Julian Syah. NIM saya 231013049. Di sini saya adalah salah satu mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Riau Kepulauan yang bertempat di Batam ya. Nah, di sini saya semester 7. Uh, jadi untuk memenuhi tugas dari pengampu dosen yang mengampu mata kuliah perancangan eksperimen, di mana memberikan beban kuliah yaitu untuk menyelesaikan UTS berupa menyelesaikan beberapa pertanyaan dan dipresentasikan. Di sini yaitu mengenai analisis proses yield dengan ANOVA dan RBD menggunakan Minitab. Jadi simulasi Minitab untuk menyelesaikan permasalahan ya. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Ya, pendahuluan. Ya, kita mulai dari pendahuluan yaitu analisis proses yield penting untuk memahami variansi hasil produk. Eksperimen ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor penyebab variasi dan menguji pengaruh perlakuan menggunakan ANOVA dan rancangan blok lengkap atau RBD. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui apakah faktor perlakuan atau kondisi dari proses berpengaruh signifikan terhadap hasil yieldnya. Oke, next ya. Jadi sedikit teori dasar yaitu ANOVA adalah Analysis of Variance, digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari beberapa kelompok berbeda secara signifikan. Model umumnya yaitu di sini nampak rumusnya yaitu YIJ sama dengan mu tambah TI tambah EIJ. H0 tidak ada perbedaan rata-rata antar perlakuan ya. Jadi H0 ini yaitu jika tidak ada perbedaan rata-rata antar perlakuan. Jika satu ada perbedaan signifikan antar perlakuan. Nilai F dan P value menentukan apakah efek perlakuan signifikan. Ya, di sini maksudnya jika P value-nya nanti kurang dari 0,05% ya. Seingat saya seperti itu. Kurang dari 5% itu jadi ya efeknya itu hasilnya itu bisa kita simpulkan bahwa tidak ada perlakuan yang signifikan. Tapi jika sama dengan lebih dari 0,05 atau 5%, itu ada perlakuan signifikan di sana. Oke, selanjutnya teori rancangan blok lengkap. Rancangan blok lengkap RBD digunakan ketika ada faktor tambahan blok yang bisa mempengaruhi hasil, tetapi bukan bagian dari perlakuan utama. Tujuannya adalah meminimalkan pengaruh variansi antar blok agar efek perlakuan dapat terlihat lebih jelas. Nah, di sini modelnya hampir sama seperti tadi, tapi ada tambahan BJ. Jadi fungsinya ini untuk membatasi dari eksperimen kita tadi. Jadi nanti hasil eksperimen kita tadi akan tetap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di sini blok teori rencana RBD ini yaitu memberi tambahan pembatas lah gitu. Jadi agar tetap fokus eksperimennya. Oke, selanjutnya yaitu data proses yield soal titik poin 2. Jadi dari beban yang diberikan dosen ini, jadi di sini saya mendapatkan masalah yaitu soal titik poin 2 dan soal 4 poin 17. Yang ini soalnya ada di buku yang namanya buku Douglas C. Montgomery Design and Analysis of Experiment. Teman-teman boleh cari bukunya, nanti bisa belajar mengenai statistik eksperimen di sana ya. Nah, di sini kita menyelesaikan masalah ini dibantu oleh
menggunakan aplikasi yang namanya Minitab. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi dalam soal titik 3.20 yaitu data proses terdiri dari 96. Jadi datanya ada 96 pengamatan dengan rentang nilainya itu antara 82,6 hingga 98,0. Analisis awal dilakukan untuk melihat distribusi data sebelum penerapan ANOVA. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa data cukup tersebar namun cenderung mendekati distribusi normal. Nah, jadi data yang telah kita lakukan dari eksperimen itu hasilnya mendekati distribusi normal. Di sini kita lihat menggunakan histogram menunjukkan distribusi data proses lead yang cenderung simetris dengan sedikit kemiringan ke kanan. Sebagian besar nilai berada di rentang 84 sampai 94. Ini mengindikasikan bahwa variasi antar sampel relatif kecil dan proses cukup stabil. Kemudian ini menggunakan stem and leaf plot ya. Ini kita menggunakan simulasi di Minitab tadi ya. Kalau dari stem and leaf of yield dengan n itu berjumlah 90, hasilnya itu adalah dari data yang kita masukkan, yaitu plot batang daun menampilkan nilai aktual dari setiap data. Distribusi data terlihat mendekati normal dengan beberapa nilai tinggi di kisaran 95 sampai 97. Nah, plot ini membantu mendeteksi pola antar outline yang tidak tampak pada histogram. Nah, jadi yang mana lebih memberikan informasi lebih banyak ya? Kalau informasi yang lebih banyak itu bisa kita di sini saya simpulkan yaitu ya menggunakan stem and leaf plot ya dibandingkan histogram. Oke, lanjut. Ini adalah desain eksperimen soal poin 4.17 ya. Ini soal yang kedua. Yaitu sebuah unit pemurnian baru dipasang dalam proses kimia untuk menurunkan kadar impurity ketidakmurnian pada hasil produksi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hasil akhir dengan cara mengurangi persentase zat pengotor dalam produk. Sebelum unit dipasang, dilakukan pengambilan sampel acak untuk mengetahui kadar impurity rata-rata. Setelah unit dipasang, dilakukan kembali pengambilan sampel dari proses yang sama. Eksperimen ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah variansi kadar impurity sebelum dan sesudah instalasi sama? Yang kedua, apakah rata-rata kadar impurity menurun setelah unit pemurnian dipasang? Oke, detail soalnya ini ya, ada data yang diperoleh dari dua kondisi proses, yaitu sebelum instalasi dan sesudah instalasi. Jadi jumlah datanya itu yang sebelum itu ada 10, rata-ratanya itu 9,85, variansinya 6,79. Yang sudah instalasi itu jumlah datanya ada 8, rata-ratanya turun ya jadi 8,08 dan variansinya juga turun jadi 6,18. Rancangan eksperimennya yaitu ya ini menggunakan jenis two sample independent design. Faktor yang diuji itu yaitu unit pemurnian yang sebelum dan yang baru kita perbandingkan nanti ya. Kemudian respon persentase impurity-nya berapa persen nih. Kemudian asumsi data distribusi normal dan diambil secara acak. Oke, kita lanjut untuk menganalisis menggunakan Minitab-nya. Di sini di bagian A ya, kita uji kesamaan variansi, uji sama aja kayak uji F lah. Jadi ini langkah-langkahnya ya untuk yang pertanyaan dari 4.17 ya. Langkah pertama itu kita buka dulu Minitab-nya, kemudian kita pilih statistik, kemudian basic statistik, kita pilih dua variansi. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman kurang terbiasa, jadi boleh di screenshot. Oke. Selanjutnya yaitu analisis menggunakan Minitab. Bagaimana cara analisisnya gitu. Nanti setelah kita klik yang sebelumnya itu tadi yang setelah kita klik itu variansi tadi, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data ringkasan. Ini data yang ada di layar ini saya masukkan sesuai dengan
soal yang ada ya, yaitu tadi sampelnya ada berapa gitu. Sebelumnya itu ada 10 ya sebelumnya. Terus sesudahnya itu jumlahnya ada 8. Variansinya yang pertamanya itu berapa? 6,79. Sesudahnya berapa? 6,18. Jadi tinggal masukin aja. Setelah kita masukin, baru kita pencet oke. Ya, ini selanjutnya. Jadi di sini langkah ketiganya itu yaitu mengatur pilihan hipotesis dan opsi. Ya, setelah kita klik tadi akan muncul layar seperti ini ya. Akan muncul layar seperti ini. Kita klik tombol option, ratio of population standard deviation, pastikan sampel 1 standard deviation, sampel 2 standard deviation. Oh ya, ini kita masukkan standard deviationnya. Pilihannya. Kemudian alternatif hipotesis pilih rasio tidak sama dengan hipotesis rasio. Dalam kurung uji 2 sisi. Nah, kemudian confidence level pastikan 95,0 karena di soal itu A-nya diberi batas yaitu senilai dengan 0,05. Ya. Kemudian metodenya biarkan rasio of standard deviation dipilih. Kemudian klik OK 2 kali. Oke, jadi hasil miniaturnya jadinya hasilnya seperti ini ya. Kawan-kawan bisa melihat hasilnya. Selanjutnya, yaitu ini untuk pengujian bagian B ya, uji perbedaan rata-rata uji dan gabungan, uji T bergabungan. Nah, jadi soal yang B dari soal yang kedua. Langkah satunya, akses menu uji T 2 sampel. Kemudian pilih statistik, pilih basic statistik 2 sampel T. Selanjutnya akan muncul layar seperti ini. Kita tinggal masukin aja, masukkan data yang ada di data yang sebelumnya sudah diberikan di dalam soal ya. Pada kotak dialog 2 sampel T, di bagian drop down pilih summarize data atau data ringkasan. Masukkan detail data per sampel 1 sebelum, yaitu jumlahnya ada 10, kemudian mean-nya 9,85, sampel standar deviasinya 2,6058. Ini didapat dari soal sebelumnya ya. Itu tinggal dimasukin saja. Masukin detail data untuk second sampel sama, kita masukin juga untuk sampel data yang kedua. Nah, ini masuk ke tahap akhirnya ya. Jadi akan muncul layar seperti ini. Langkah 3, mengatur pilihan hipotesis dan opsi. Pada kotak dialog utama, pastikan kotak assume equal variance dicentang. Ini wajib karena hasil uji F di bagian A menyatakan variansinya sama, yang berarti kita melakukan uji T gabungan. Klik tombol option, difference rata-rata 1 sampai rata-rata 2, ini pastikan nilainya 0. Alternatif hipotesis difference uji satu sisi kanan. Confidence level pastikan 9,0, kemudian klik 2 kali. Oke, kemudian hasilnya akan keluar seperti ini ya. Oke, kita ke selanjutnya kesimpulan ya, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah variansi inferiority sebelum dan sesudah instalasi tidak berbeda signifikan, F dan V value 0,05. Ini dari pertanyaan yang pertama ya, rata-rata impurity menurun dari 9,85 menjadi 8,08, tetapi penurunannya tidak signifikan secara statistik. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu unit pemurnian baru menunjukkan arah perbaikan proses meskipun belum memberikan perubahan yang signifikan pada taraf pencapaian 95%. Rekomendasi: lakukan replikasi eksperimen dengan jumlah sampel besar agar hasil lebih representatif. Tinjau ulang parameter operasi seperti suhu, tekanan, dan waktu reaksi. Pertimbangan optimasi, lanjutan, dan kombinasi metode untuk meningkatkan efisiensi unit pemurnian.
Gunakan hasil ini sebagai dasar continuous improvement dalam sistem produksi kimia. Oke, jadi ini ada 2 soal ya di dalam tugas UTS ini. Jadi mahasiswa juga dibebankan untuk menjelaskan tentang 7 penjelasan dan aplikasi dalam percobaan. 7 aplikasi dalam eksperimen. Yang pertama itu ada recognition of and statement of the problem. Yaitu kita harus mengenali dulu masalahnya, ya, baru merumuskan tujuan eksperimennya juga. Ya, contoh aplikasinya yaitu menentukan masalah seperti bagaimana sih pengaruh suhu tekanan dan waktu proses terhadap kualitas output. Ya, kita lanjutkan. Jadi recognition of statement of the problem itu merupakan salah satu ya, yang harus kita pahami lah dalam melakukan eksperimen. Ya, tentu saja ya kita harus mengenali dulu apa sih masalahnya dan apa tujuan kita. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu selection of the response variable, itu menentukan variable respon atau output yang akan diukur. Contoh aplikasi variabel respon adalah kekuatan produk, efisiensi energi, atau waktu produksi. Kemudian yang ketiga yaitu choice of factor, level, dan range. Menentukan faktor terkendali dan tidak terkendali serta levelnya ya. Jadi kita harus buat dulu batasannya itu seperti apa. Contoh aplikasinya ini faktor terkendali seperti suhu 60, 70, atau 80 dan tekanannya 1, 2, atau 3 bar gitu. Itu adalah batasan dari eksperimen kita. Harus ada batasannya. Jadi dengan adanya batasan ya tujuannya jadi tercapai dengan sesuai dengan ukuran yang kita punya. Kemudian yaitu nomor 4, choice of experiment design, yaitu menentukan rancangan percobaan yang sesuai seperti full factorial atau Teguchi. Contohnya yaitu gunakan full factorial design 3 kuadrat untuk menguji kombinasi suhu dan tekanan. Kemudian yaitu ada performing the experience, yaitu melaksanakan eksperimen sesuai rancangan dengan kontrol ketat. Contoh aplikasinya itu lakukan percobaan secara acak dan catat faktor tak terkendalinya. Kemudian selanjutnya yaitu 6, statistic analysis of data, yaitu analisis data menggunakan metode statistik seperti ANOVA. Contoh aplikasinya itu menentukan pengaruh signifikan antara suhu, tekanan, dan interaksi antar faktor. Kemudian ada conclusion dan recommendation, yaitu menyimpulkan hasil dan memberikan rekomendasi pengaturan terbaik ya, untuk eksperimennya. Jadi kan tujuan kita menggunakan eksperimen kan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Contoh aplikasi misalnya kualitas terbaik diperoleh pada suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 2 bar ya. Jadi ya kita mendapatkan hasil seperti itu ya, kita akan jadikan itu sebagai patokan untuk memperbaiki kualitas yang sebelumnya kurang baik. Oke, sekian dari saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan Minitab dan yaitu selanjutnya yaitu tentang 7 penjelasan dan aplikasi dalam melakukan percobaan. Jadi semua ini saya lakukan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Terima kasih atas waktunya karena telah berkenan untuk menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.